Saatnya kita roasting KPI kamu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini kita ada di section untuk merosting KPI yang sudah kamu submit ke kita. Nah, di roasting ini kita bakal ngapain sih? Jadi teman-teman bisa banget kirimin KPI-nya kalian ya. Caranya adalah screenshot KPI kalian, tapi yang lengkap ya. Jadi ada nama KPI-nya, ada bobotnya, ada targetnya gitu ya. Lalu setelah itu dikirimkan ke DM Instagram yang ini nih, @fprojecthr ya. Dicatat dulu ya. Screenshotnya dikirim ke DM Instagram, oke. Nah, waktu ngirimin, tolong kasih tauin ini untuk KPI posisi apa, oke. Dan kasih clue bahwa minta di roasting dong, gitu aja ya isinya gitu ya. Nah, kenapa saya pakai kata roasting? Ya sebenarnya karena yang saya mau nanti lihat dan review itu adalah KPI-KPI yang mungkin kebanyakan masih belum tepat ya. Jadi teman-teman harus siap mental juga ya. Kalau udah minta di roasting jangan baper. Nanti kalau saya bilang ini salah, coba ditelaah bener-bener ya, dengerin baik-baik penjelasan saya kenapa ini kurang tepat atau kurang efektif. Oke, langsung aja. Di video ini saya akan membahas KPI-nya teman kita dari perusahaan jasa konstruksi. Nah, ya, mechanical dan electrical. Nah, kita lihat dulu yuk. Ini KPI yang mereka kirim ya. Tentu kita sudah ngecek bahwa ini tidak ada hal-hal yang sifatnya confidential ya, dan tidak menyebutkan nama perusahaan apapun, oke? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, KPI title-nya absenteeism rate. Kalau gua tebak, ini nih maksudnya adalah tingkat absen kali ya. Tingkat kedatangan absen kali ya, nih kalau gua tebak nih. Lalu targetnya itu 100% ya, mungkin maksudnya adalah selalu datang hadir ke kantor. Bobotnya 5%. Nah, sekarang mari kita roasting. Pertama, absen kok dijadikan KPI? Saya tahu, saya melihat banyak guru-guru KPI yang masih ngajarin salah satu isi KPI adalah tingkat kehadiran. Atau berapa persen dia hadir tepat waktu. Memang itu bisa diukur. Tetapi KPI itu kan adalah Key Performance Indicator. Artinya adalah indikasi bahwa orang ini kerjanya bagus. Emang kalau orang datang kerja tepat waktu, datang tiap hari, itu artinya kerjanya bagus? Belum tentu. Kalau misalkan standarnya teman-teman kerja bagus itu artinya adalah datang sesuai dengan jadwal dan datang tepat waktu. Waduh, mohon maaf nih, standarnya masih rendah banget. Gimana kita mau naik kelas? Kalau orang datang aja ya ke kantor itu udah dikasih nilai. Saya selalu bilang di seminar-seminar saya, di training saya, itu sama aja kamu kayak ngajarin anak kamu bilang begini ya. Nak, kamu sebulan terakhir belum mencuri ya, kamu tidak mencuri apapun, jadi saya akan kasih uang tambahan sebagai reward. Ya, itu sama aja kayak begitu. Jadi, stop menggunakan absensi sebagai salah satu dasar KPI. Karena itu artinya pesannya adalah standar kinerja kita itu masih sangat rendah, yaitu datang ke kantor dan tepat waktu. Buat saya ya, standar kinerja itu udah harus lebih dari itu, tapi ya lebih kepada outputnya atau hasilnya. Jadi itu yang saya mau roasting dari KPI ini. Yang kedua, masih di KPI yang sama, yang saya bikin garuk-garuk kepala adalah bobotnya itu 5%. Kalau KPI bobot 5%, apapun KPI-nya, saya sebagai yang punya KPI, saya milih nggak ngerjain, saya akan menghiraukan itu. Kenapa? Kalau saya misalkan yang lainnya bagus, nilai saya masih 95. Biasanya kan nilai 95 juga masih bagus kan, artinya masih bisa dapat bonus. Ya. Jadi
Kalau F Project yang ngajarin ya, saya yang ngajarin, bobot itu untuk KPI minimal 10%. Nggak boleh kurang dari 10%, supaya itu KPI benar-benar dikerjain. Ini nih sama nih KP BUMN nih, yang ada pernah saya nih, ada kontennya juga nih, ya kan? Bobot pernah saya dapat cuma 2,5%. Ngapain gua kerjain kalau bobotnya cuma 2,5%? Ya, coba pakai logikanya, ya. Nah, ini mood saya lagi ngerosting ya, jadi agak marah-marah, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Ya, kedua. Aduh. Direct report, coaching, dan konseling. Targetnya 100%. Ini saya nggak ngerti. Maksudnya apa? Direct report, coaching, dan konseling. KPI yang baik itu dibaca sekali langsung paham orang ini maksudnya apa. Saya aja yang udah pengalaman bikin KPI untuk 80 lebih perusahaan kagak ngerti ini maksudnya apa. Ya. Padahal saya orang yang hampir tiap hari bikin KPI. Ini maksudnya apa? Direct report, coaching, dan konseling. Apakah jumlah reportnya maksudnya? Atau jumlah coaching dan konselingnya lalu dibikin report? Tapi kalau begitu kenapa 100%? Ya, nah makanya belajar cara menulis teknik penulisan KPI, menuliskan KPI, coba pelajarin ya, supaya teman-teman tahu. Makanya ikutin webinar kita biar nggak salah lagi ya. Lalu, udah kalau yang KPI kedua saya nggak mau bahas lah, saya bingung. Oke, yang ketiga, nah ini agak mending nih, agak mending. Nah kita lihat ya, budget versus actual saving. Revisi 1 agak mending sih, tapi masih bingung juga ya. Gimana ya maksudnya? Saya nggak ngerti. Cuman gini, saya biasa bikin KPI budget versus actual, tapi harus ada jelas gitu. Misalnya persentase kelebihan dari budget, itu kan lebih jelas. Jadi kan yang dihitung adalah berapa persen kita lebih dari budget, kan jelas gitu, persentase kelebihan dari budget, yaitu sama aja kayak budget versus actual. Nah, targetnya ini 28%. Nah, 28% ini juga masih ambigu juga, masih nggak jelas. 28% kelebihan atau 28% di bawah budget. Ya karena kan kalau kayak misalkan BUMN atau pemerintah gitu kan, budgetnya harus habis. Kalau aktualnya ternyata di bawah 28, ada 28% selisih, jangan-jangan itu KPI-nya jelek, ya kan? Makanya kan akhir-akhir tahun gini kan dia ngabisin budget. Lihat aja tuh hotel-hotel penuh kan sama acara pemerintah. Nah, ngabisin budget itu. Mungkin KPI-nya adalah itu. Nah, balik lagi ke sini, ini juga nggak jelas nih. Ini selisih antara budget dan actual, baik plus maupun minus. Atau hanya kelebihannya aja, nggak jelas ya. Coba diperjelas lagi. Certificate completion, masih mending lah, masih mending. Saya masih bisa mencerna nih. Tapi kalau saya kasih saran ya, jadi ini mungkin bisa jadi jumlah sertifikasi yang selesai. Kalau pakai bahasa Inggris, mungkin jadinya KPI-nya adalah numbers of certificate completed yang sudah diselesaikan ya, atau completion ya, oke lah, boleh. Targetnya satu number. Oh ini kayaknya dari sistemnya deh, nih number tuh artinya jumlah ya, intinya 1 lah ya. Oke, 1 berarti hanya 1 dia targetnya, ada sertifikasi yang dia selesaikan. Baik, mari kita bikin versi perbaikannya. Ini adalah versi KPI sebelumnya. Ini adalah versi KPI perbaikannya. Perbaikan pertama, coret absen. Perbaikan kedua, jumlah coaching dan konseling yang dilaksanakan. Asumsinya yang dia maksudkan di sini adalah supaya orang-orang ini melakukan coaching dan konseling kepada anggota timnya. Misalkan seperti itu. Yang ketiga, perbaikannya adalah persentase kelebihan dari budget. Artinya yang dihitung adalah berapa persen lebih dari budgetnya. Jadi kalau kurang itu nggak apa-apa, tapi kalau lebih tidak boleh. Lalu nomor 4 adalah jumlah
sertifikasi yang diselesaikan atau didapatkan, ya. Lalu perbaikan berikutnya adalah jangan ada bobot yang di bawah 10%. Itu aja teman-teman, semoga dari melihat roastingan ini kalian bisa belajar sesuatu. Nah, kalau kalian mau belajar tentang cara membuat KPI yang lebih terstruktur dan lebih lengkap, ya, ini ada berbagai macam pilihan cara. Yang pertama, ikuti webinar kami. Jadwalnya akan ada di-update di Instagram fproject.hr. Ya, kalau nggak punya waktu yang cocok untuk ikut webinar kami, kamu bisa beli kelas e-course kami. Ini dia alamatnya ya. Atau kalau kamu maunya belajarnya tatap muka dan nggak mau belajar setengah-setengah, pengen langsung praktek dikonsultasikan juga, kamu bisa belajar lewat public training kami yang offline. Ya, ada di berbagai macam kota, jadwalnya akan kita update terus di Instagram fproject.hr. Atau terakhir, kalau kamu merasa bahwa aduh, nggak usah lah belajar-belajar ini, langsung aja minta buatin F-Project KPI yang benar ya. Datengin dong F-Project ke perusahaan kamu, itu pun juga bisa. Kamu bisa langsung DM F-Project.hr, bilang mau dong dibuatin KPI sama F-Project. Oke, jadi itu aja dari saya. Selamat membuat KPI yang benar.